Kisah Soeharto adalah kisah tentang underdog. Kisah tentang seorang yang diremehkan, dihina, nyaris dipecat dari militer karena dianggap gagal, namun diam-diam menyusun langkah skakmat yang tidak disadari oleh siapapun. Di dunia barat, ia punya julukan The Smiling General. Wajahnya bulat, matanya menyipit ramah, dan tutur katanya halus khas orang Jawa Tengah. Jika Anda bertemu dengannya di jalan, Anda mungkin mengira ia adalah seorang kakek yang penyabar atau guru desa yang baik. Tapi sejarah mencatat fakta yang berbeda. Di balik senyuman bapak-bapak itu, tersembunyi salah satu ahli strategi politik paling dingin di abad ke-20. Kerjakan sekarang juga. Di balik kelembutan itu, ada tangan besi yang mencekram Indonesia selama 3 dekade. Banyak yang berpikir Soeharto beruntung. Banyak yang bilang ia hanya kebetulan ada di tempat yang tepat saat sejarah bergolak. Tapi itu salah besar. Kisah Soeharto adalah kisah tentang underdog. Kisah tentang seorang yang diremehkan, dihina, nyaris dipecat dari militer karena dianggap gagal, namun diam-diam menyusun langkah skakmat yang tidak disadari oleh siapapun. Selamat datang di Dunia Fakta. Hari ini kita akan bongkar isi kepala sang jenderal. Untuk memahami rasa lapar akan kekuasaan, kita harus melihat dari mana rasa lapar itu berasal. Soeharto tidak lahir dari keluarga elit. Ia bukan seperti Soekarno yang priai dan flamboyan. Ia bukan seperti Syahrir yang intelektual dari Eropa. Soeharto lahir di Kemesuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dalam kondisi yang rumit. Masa kecilnya penuh dengan ketidakstabilan. Orang tuanya bercerai saat ia masih bayi, hidupnya berpindah-pindah dari satu kerabat ke kerabat yang lain. Ia sering merasa numpang hidup. Secara psikologis, ini membentuk karakter Soeharto yang unik, pendiam dan pengamat. Anak yang sering numpang tahu cara bersikap. Ia tidak boleh banyak bicara, ia harus tahu diri, ia harus menyembunyikan emosinya agar diterima. Inilah cikal bakal topeng senyumnya. Ia belajar dari kecil bahwa emosi adalah kelemahan dan diam adalah pertahanan terbaik. Jalur militer menjadi satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ia bukan lulusan akademi militer elit di Belanda seperti Jenderal Nasution atau Jenderal Simatupang. Ia hanya lulusan pendidikan lokal. Di mata perwira tinggi Jakarta, intelek dan fasih berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, Soeharto itu deso. Ia dianggap jenderal lapangan yang bagus untuk perang, namun kurang otak untuk politik. Mereka meremehkannya dan disitulah kesalahan pertama mereka. Lompat ke tahun 1950-an. Karir Soeharto sebenarnya melesat cepat. Ia menjadi panglima di Jawa Tengah, divisi Diponegoro. Ia adalah raja kecil di sana. Tapi disinilah egonya tersandung. Disinilah momen kegagalan terbesarnya hampir menghapus namanya dari sejarah. Demi kesejahteraan prajurit dan mungkin kroni-kroninya, Soeharto terlibat dalam praktek bisnis ilegal, penyelundupan gula, kapuk, dan barter gelap. Ia mengumpulkan uang di luar jalur resmi Komando Pusat. Kabar ini sampai ke Jakarta. Markas Besar Angkatan Darat gempar. Jenderal A.H. Nasution, atasan Soeharto yang dikenal sangat anti korupsi, murka. Bagi Nasution ini adalah aib yang memalukan bagi korps tentara. Nasution pun ingin memecat Soeharto. Bahkan ada wacana untuk mengadilinya di mahkamah militer. Bayangkan, karir yang dibangun puluhan tahun nyaris hancur dalam sekejap karena skandal korupsi. Soeharto dipermalukan, harga dirinya sebagai orang Jawa diinjak. Namun nasib berkata lain. Jenderal Gatot Subroto membela Soeharto. Dia anak nakal, tapi dia adalah prajurit yang bisa dipakai saat perang. Jangan pecat dia, sekolahkan saja dia. Akhirnya Soeharto pun dicopot dari jabatannya sebagai panglima. Ia dibuang ke Bandung, masuk Sesquad, sekolah staf dan komando. Bagi seorang jenderal lapangan yang sudah berkuasa, kembali duduk di bangku sekolah adalah sebuah penurunan derajat. Teman-temannya di Jakarta mungkin tertawa, menganggap karir Soeharto sudah tamat. Habislah si orang desa itu. Tapi mereka salah. Di Sesquad, Soeharto tidak meratap.
Ia justru belajar, di sanalah ia bertemu dengan pengajar-pengajar yang kelak menjadi arsitek ekonomi Orde Baru. Di masa pembuangan itulah Soeharto belajar politik, ekonomi, dan manajemen negara. Kegagalan itu justru memberinya senjata baru yang tidak dimiliki jenderal lain, wawasan sipil. Tibalah di 1 Oktober 1965, malam yang mengubah takdir bangsa. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian. Gerakan 30 SPKI meletus, 6 jenderal top diculik dan dibunuh. Ahmad Yani, S. Parman, Haryono, para elit dan rival-rival Soeharto yang lebih pintar, lebih bersinar, dan lebih dekat dengan Presiden Soekarno lenyap dalam satu malam. Pertanyaan terbesar sejarah, kenapa Soeharto tidak diculik? Padahal rumahnya tidak jauh dan dia punya pasukan tempur. Jawabannya mungkin menyakiti ego, tapi menyelamatkan nyawa. Semua karena dia tidak dianggap penting. Para pemberontak mungkin berpikir, Soeharto cuma jenderal cadangan Kostrad. Dia tidak punya ambisi politik, dia bukan ancaman. Sekali lagi, topeng Soeharto menyelamatkan. Ketidakmampuan musuh membaca isi kepalanya menjadi keuntungan terbesarnya. Saat Jakarta keos dan Presiden Soekarno bingung, Soeharto adalah satu-satunya orang yang tetap tenang. Ia menghitung peluang dengan dingin. Ia melihat kekosongan kekuasaan tanpa menunggu perintah Presiden. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat. Dalam hitungan jam, ia membalikan keadaan. Ia bukan lagi jenderal desa yang dibuang. Ia kini adalah penyelamat. Strateginya itu sangat Machiavellian. Ia tidak langsung mengkudeta Soekarno. Itu terlalu kasar. Orang Jawa tidak suka membunuh dengan pedang, tapi dengan senyum. Ia menggunakan strategi mikul duhur mendem jero. Ia pelan-pelan melucuti kekuasaan Soekarno. Lembar demi lembar seperti mengupas bawang, sampai akhirnya sang proklamator tak punya apa-apa lagi selain nama. Dari seorang bocah yang menumpang hidup di rumah paman, menjadi jenderal yang nyaris dipecat karena korupsi, hingga menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama 32 tahun. Apa yang membuat Soeharto berhasil? Bukan karena dia yang paling pintar, bukan karena dia yang paling jago pidato. Ia berhasil karena ia paham seni menyembunyikan kekuatan. Ia membiarkan orang lain meremehkannya. Ia membiarkan musuh-musuhnya merasa aman dengan senyumnya. Namun di balik layar, ia mencatat setiap nama, menghitung setiap langkah, dan memukul di saat yang paling tidak diduga. Pelajaran dari The Smiling General ini sederhana namun mengerikan. Dalam hidup, jangan pernah takut terlihat bodoh atau lemah. Karena seringkali orang yang paling berbahaya di ruangan itu bukanlah dia yang berteriak-teriak paling keras, tapi dia yang duduk di pojokan, tersenyum sambil memperhatikan leher Anda. So, bagaimana menurut kalian fakta mania? Apakah Soeharto adalah pahlawan strategi atau oportunis yang licik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah gelap lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.